Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya sehingga malam ini kita bersama-sama bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan kita bersyukur juga karena kita bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasailul Ibad. Kemarin yang terakhir kita sudah membicarakan bab Thulathi maqalah yang ke-40 pada poin yang kedua ya. Seperti yang sudah kita bicarakan, maqalah yang ke-40 ini merupakan maqalah dari Ibnu Abbas yang berbicara tentang apa itu hari terbaik, apa bulan terbaik, dan apa yang merupakan amal terbaik. Nah, yang tentang hari terbaik dan amal terbaik sudah kita hari terbaik dan bulan terbaik sudah kita bicarakan. Malam ini kita akan melanjutkan poin yang ketiga tentang amal yang terbaik. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasailul Ibad ini dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, langsung saja saya bacakan ya. Wa khairul a'mali, dan sebaik-baik amal, as-shalawatul khamsu liwaktiha, dan adalah ya, maksud saya sebaik-baik amal adalah sholat yang 5 waktu pada waktunya ya. Jadi saya kira ini sudah sering ya kita dengar, dan saya kira ini sudah menjadi pengetahuan kita ya, bahwa sholat 5 waktu itu ya, yang dilakukan pada waktunya itu merupakan amal yang terbaik ya. Dalam hadis Nabi juga ada ya pernyataan yang sama dengan apa yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas ini ya. Ya tentu saja Ibnu Abbas yang mengikuti Nabi ya, bahwa memang
sholat 5 waktu pada waktunya itu merupakan amal yang terbaik. Ya. Nabi pernah pernah ditanya ya mengenai apa itu amal yang paling dicintai oleh Allah ya. Jawab Nabi ya as-shalah ala waktiha ya. Jadi sholat pada waktunya ya. Lalu ketika ditanya lagi apa yang lain? Yang lain adalah birrul walidain ya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu juga merupakan amal yang terbaik juga. Lalu ketika ditanya lagi apa yang terbaik lagi? Jihad fisabilillah ya. Ya. Tapi memang ada versi lain ya, yang ketika Nabi ditanya mengenai amal yang terbaik itu al-imanu billah, iman pada Allah. Ketika ditanya lagi apa yang terbaik lagi ya, jihad fisabilillah ya. Apalagi yang terbaik ya, yang paling utama Nabi menyebut haji mabrur. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa memang untuk mendapatkan kebaikan ya itu jalannya bermacam-macam ya. Dan tentu saja diantaranya adalah dengan sholat 5 waktu itu ya. Nah di sini yang disebutkan liwaktiha itu ya tepat pada waktunya. Nah tepat pada waktunya itu ya waktu sholat itu ya antara sejak mulai masuknya waktu sholat sampai dengan berakhirnya waktu sholat itu masih pada waktunya ya. Jangan sampai ditunda-tunda sampai kemudian kelewat waktunya ya, baru sadar itu jangan sampai. Nah tentu saja memang yang paling afdol lagi kalau di awal waktunya bisa berjamaah di masjid ya, sebab kalau jamaah di masjid pada umumnya ya di awal waktu ya, jadi begitu adzan pada umumnya langsung sholat ya. Ya jadi tepat waktu itu ya tadi itu waktu sholat itu sebenarnya panjang ya, panjang. Seperti sholat maghrib itu ya sejak mulai adzan maghrib tadi itu sampai dengan maksud isya itu sholat maghrib. Jadi kalau kita sekarang sholat maghrib boleh ya, boleh, masih di dalam waktu sholat maghrib ya begitu ya, tapi jangan sampai lewat ya, sebab kalau sampai lewat berarti sudah di luar waktunya dan itu berarti ya menunjukkan kita tidak sungguh-sungguh di dalam mentaati perintah Allah. Makanya ada perintah yang menyatakan ajilu bis salati qablal faut. Hendaknya kalian bersegera untuk sholat sebelum, bukan habis waktu, faut bukan maut ya. Nah lalu terusannya ajilu bitaubati qablal maut ya. Bersegeralah untuk bertaubat sebelum maut datang ya. Jadi memang indah kata-kata bahasa Arab itu disusun dengan begitu indah. Ajilu bitaubati qablal maut wa ajilu bis salati qablal faut ya. Indah sekali Pak Hamzah ya. Ya. Bersegeralah untuk bertobat sebelum mati dan bersegeralah untuk melaksanakan sholat sebelum waktunya habis, waktunya lewat. Sebab kadang-kadang orang itu kalau ndak ngepenketenan sholat itu ya bisa lewat memang itu ya, tidur kebablasan bisa lewat sholatnya ya, ngobrol keasikan bisa lewat sholatnya, main-main keasikan bisa lewat sholatnya, kerja keasikan bisa lewat sholatnya, bisa jadi ya. Oleh karena itu perintahnya itu ya untuk menyegerakan sholat itu sehingga sholat betul-betul dikerjakan pada waktunya itu. Nah jadi sekali lagi sholat pada waktunya ini merupakan amal yang terbaik, meskipun ya dalam versi-versi lain Nabi kita Muhammad SAW juga menyebutkan ada amal-amal yang lain termasuk amal yang terbaik itu. Nah di dalam kitab Nasyahul Ibad ini
Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan argumentasinya seperti ini. Ya. Fa'innaha, karena sesungguhnya sholat. Ya. Jadi kenapa sholat itu kok disebut sebagai amal yang terbaik? Itu karena sesungguhnya sholat abwabul a'mali. Ya, sholat itu ternyata pintu amal. Ya. Jadi pintu dari amal-amal yang lain itu sholat. Ya. Fa'idha futihatus sholatu futihat sairul a'mali. Kalau sholat itu dibuka, ya, maka akan dibuka pula seluruh amal yang lain. Jadi amal yang lain itu lalu kemudian mengikuti saja, ya, masuk, ya, ke dalam pintu yang bernama sholat itu. Ya. Wa idza suddat, ya. Tapi kalau pintu itu ditutup, ya maka amal yang lainnya ya tertutup juga. Jadi ini apa namanya, alasan atau argumen atau sebab kenapa sholat itu disebut sebagai yang terbaik. Jadi sekali lagi, kenapa sholat itu disebut sebagai amal yang terbaik? Karena menurut Imam Nawawi yang namanya sholat itu merupakan pintunya amal. Kalau pintu itu dibuka, amal-amal yang lain masuk, ya, lewat pintu itu. Kalau pintu ditutup, ya sudah, berarti amal lain tidak bisa mengikuti masuk. Ya, sehingga masya Allah ini berarti kedudukan sholat itu sangat penting, ya. Dan saya kira bahwa Bapak dan Ibu-ibu juga sudah pernah mendengar itu, ya, hadis Nabi yang senada dengan ini, ya, senada meskipun tidak persis sama, senada dengan apa yang sudah disebut Imam Nawawi itu, ya. Nanti di akhirat itu yang namanya amal manusia, ya, yang pertama kali dihisab itu sholatnya, ya. Saya kira ini sudah sering disampaikan oleh para kiai juga, ya, sudah sering ini, ya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Ya. Sesungguhnya yang paling pertama dihisab dari amal seorang hamba di hari kiamat besok itu adalah sholatnya, ya. Ya. Lalu fa'in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jadi kalau setelah dihisab sholatnya baik, maka dia termasuk orang yang beruntung dan sukses, ya, yang berhasil berarti. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Maka kalau sholatnya kok setelah dihisab tidak baik, ya, dia termasuk orang yang merugi dan menyesal, ya, dengan amal yang telah diperbuatnya itu, ya. Nah, yang menarik ini dalam hadis ini kemudian dilanjutkan, ya, fa in taqassam faridatihi syai'un qala ar-rabbu azza wa jalla unzuru hal li 'abdi bin tatawu'in, ya. 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 Jadi kalau sholatnya itu misalnya kok ada yang kurang, itu Allah masih tidak langsung menghukum, ya, masih melihat. Coba dilihat itu apa namanya, sholat tatawu'nya, sholat sunnahnya itu, ya. Nah, lalu kemudian kalau ada, ya, sholat sunnah itu kemudian untuk bisa menyempurnakan dari sholat wajib yang barangkali mungkin ada yang sedikit kurang begitu, ya. Nah itu. Jadi memang salah satu fungsi amalan sunnah, ya, itu dalam rangka untuk menutupi kalau ada kemungkinan katakanlah ada kurang-kurangnya dari kewajiban yang kita lakukan itu, ya. Jadi istilahnya itu kalau sholat fardu itu, ya, coro gampangane iki, coro dagangi iki, ya, impas begitu, ya. Impas. Nah, nak kepingin golek untung,
Kui ini sholat sunnahnya itu lah, sholat sunnahnya itu yang harus diperbanyak. Maksudnya apa ya tadi itu? Kalau suatu ketika kok misalnya ada bolong-bolongnya sedikit itu ya, nanti Allah akan memakluminya dan akan mengambilkan tambalan dari sholat-sholat sunnahnya itu, sehingga kemudian ya insya Allah dengan cara seperti itu kemudian yang semula dianggap kurang itu lalu kemudian bisa dianggap tercukupi ya. Nah, ini menarik ini saya kira ini. Jadi sekali lagi makanya sholat itu menjadi sangat penting. Nah kemudian amal-amalnya mengikuti saja ya, mengikuti saja tadi. Makanya tadi Imam Nawawi mengatakan yang namanya sholat itu adalah abwabul a'mal ya, jadi pintunya amal yang lain itu. Jadi kalau sholatnya baik ya yang lain mengikuti, kalau sholatnya nggak baik yang lain biasanya ya nggak baik gitu ya. Nah itu. Nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, meskipun toh yang disebut Imam Nawawi di sini hanya singkat ya, bahwa yang namanya kenapa sholat itu dianggap sebagai amal yang terbaik, itu saya kira meskipun singkat sudah memadai ya, karena dengan argumen yang seperti tadi itu yang sudah kita jelaskan itu. Tapi sungguhnya memang kalau kita berbicara mengenai keutamaan sholat itu masya Allah memang ya luar biasa memang ya. Jadi dulu sekali kayaknya sudah pernah saya sampaikan itu ya di dalam pengajian atau dalam khutbah ya, yang ketika saya berbicara mengenai urgensi sholat di dalam kehidupan seorang muslim itu ya, itu kan bermacam-macam sekali itu ya, baik kehidupannya di dunia maupun di akhirat nanti ya. Ya. Jadi misalnya sholat itu ternyata bisa menjadi media penghiburan bagi seorang muslim, media untuk menjadikan hatinya tenang bagi seorang muslim. Kenapa kok bisa begitu? Iya, kita kan semua tahu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa ingatlah dengan zikir kepada Allah itu maka hati akan menjadi tenang ya. Nah sholat itu sendiri tidak lainnya merupakan salah satu bentuk zikir ya kepada Allah ya. Orang kan dengan sholat kan ingat Allah. Nah kalau sholatnya itu khusyuk ya, sholatnya sungguh-sungguh ya, khudu ya kepada Allah ya, insya Allah dengan sholat itu akan menjadi tentram hatinya ya. Itu jelas itu ya. Oleh karena itu yang namanya seorang mukmin itu memang ya sholat itu kemudian jangan hanya kemudian sampai pada level sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi ya, tetapi sholat itu memang harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan ya, kebutuhan dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan jiwa, untuk mendapatkan ketenangan di dalam hidup itu. Sholat ya, sholat resepnya sholat iya. Loh ya, kalau satu kewajiban iya pasti, tapi jangan hanya berhenti sampai pada kewajiban, tapi hendaknya menjadi kebutuhan. Itu lebihan lagi, lebih tinggi ya. Kalau orang hanya melakukan kewajiban kan yang penting asal kewajibannya gugur kan, wah sholat apa yang penting gugurnya kewajiban ya. Kalau hanya seperti itu ya sudah bagus. Tapi sekali lagi jangan sampai hanya pada level itu kalau bisa ya. Jadi sampai pada level kebutuhan ya tadi itu, karena kita butuh tenang hidup, butuh tenang batinnya lah. Sholat itu bisa menawarkan ketenangan jiwa dan ketenangan batin bagi seorang mukmin itu ya. Makanya Nabi saya mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin itu ya. Nah kalau Nabi dulu kan Isra dan Mi'raj itu kan karena dalam rangka juga supaya Nabi terhibur ya. Jadi kalau bapak dan ibu-ibu ingat Isra Mi'raj itu ya kan pasti diceritakan mengapa Nabi kok di Isra Mi'raj kan itu ya, karena Nabi pada tahun sebelumnya itu dalam setahun terakhir itu
Nabi mengalami kesusahan yang luar biasa. Ya. Pamannya wafat, istrinya wafat. Padahal dakwah belum begitu berhasil. Ya. Wong ada istrinya, ada pamannya aja belum berhasil. Apalagi kok pendukungnya wafat. Nabi kan ya khawatir sekali itu. Nah jadi Isra Mi'raj Nabi itu oleh Allah didesain sedemikian rupa dalam rangka untuk memberikan penghiburan kepada Nabi, memberikan keyakinan, dorongan keyakinan kepada Nabi, ya, bahwa atas izin Allah insya Allah semuanya berjalan dengan baik, ya. Nah, makanya Mi'raj itu kan Nabi juga berdialog dengan Allah kan, ya, beraudiensi dengan Allah. Nah demikian pula seorang Muslim itu ketika melaksanakan sholat dia juga beraudiensi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbisik-bisik, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya Nabi sekali lagi saya menyatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, ya. Jadi salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Karena apa? Ketika salat itu seseorang melakukan audiensi dengan Allah, ya. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya tentang sabar itu, ya. Bahwa yang namanya orang yang kemarin barusan kita bahas, ya, yang namanya sabar itu adalah tidak mengeluh pada orang lain, tapi mengeluhnya kepada Allah. Lah ketika sholat itulah sesungguhnya orang mengadu kepada Allah, ya, mengajukan berbagai macam persoalannya kepada Allah, ya. Nah itu makanya, ya, lalu kemudian sholat itu sebagai mi'rajul mu'minin itu bisa berefek membahagiakan, menenangkan, ya, bagi orang-orang mukmin itu. Oleh karena itu ya mari kita lihat kepada diri kita sendiri masing-masing, ya, apakah sholat yang kita lakukan itu betul-betul membawa efek, bisa memberikan ketenangan jiwa atau tidak. Nah, mari silahkan direfleksikan sendiri, ya, itu. Yang terkenal saja misalnya dalam Al-Quran disebutkan sholat itu ternyata bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini kan saya kira kita semua sudah tahu kan, ya, itu, ya. Innas sholata tanha anil fahsyai wal mungkar, ya. Misalnya, ya. Jadi sholat itu luar biasa hebatnya. Karena, ya, kalau tadi menjadi pintu amal, ya, tentu saja pintu amal yang baik, ya. Artinya begitu dibuka sholat itu, amal-amal yang baik yang lain mengikuti. Nah, di sisi yang lain amal yang buruk akan tercegah dengan sholat itu, ya. Jadi kalau orang sholatnya baik, ya, itu kalau menurut Al-Quran, ya, pasti itu akan tercegah untuk berbuat keji dan mungkar, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, lupa itu ada orang yang sholatnya ya rajin, ya, ngajinya ya rajin, tapi kok isih ya nah itu, perbuatan mungkarnya kok ya masih jalan terus, itu gimana itu, ya. Ya waduh lah itu, ya mari, ya, masa firman Allah yang salah? Firman Allah kan tidak salah, ya. Firman Allah pasti benar. Shadaqallahul azim, maha benar firman Allah. Nah kalau ada orang belum sesuai dengan firman Allah itu, ya sebaiknya introspeksi, ya. Apakah sholatnya itu memang sudah benar atau belum? Kan begitu saja, gampang kan, ya. Ya ada memang jawaban yang ya bagus juga sih, ya. Nah, kadang-kadang sok dibalik jawabannya malah begini. Lah iya, wong wis salat wis kaya ngono. Ya, apa meneh nek kira-kira ora salat tambah ya meneh itu kira-kira kan begitu itulah gitu, kira-kira begitu, ya. Atau sebaliknya, ya. Nah itu ada orang itu orangnya tidak sholat, ya, tapi kok nyatanya baik, ya. Lah ya ora sholat kayak apik apa meneh gelem sholat tambah apik. Lah itu jawaban yang lebih mengena saya kira, ya, meskipun sederhana, ya. Tapi intinya
sebenarnya mari kita berintrospeksi. Kalau misalnya sudah sholat kok ternyata masih ya nah tadi itu ya introspeksi lah begitu ya begitu. Jadi sekali lagi sholat dalam Al-Quran dikatakan sebagai bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saya kira itu kita sudah hafal itu ya. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar ya. Dan itu sering dibaca oleh para khatib di mimbar ketika hari Jumat ya. Oke. Lalu apalagi yang penting ya, misalnya terkait dengan sholat itu, sehingga sampai bisa disebut sebagai amal yang terbaik itu. Sholat itu ternyata juga bisa, ya sholat pasti mendatangkan pahala pasti ya. Wong yang namanya amal baik itu pasti ada pahalanya. Dan sholat itu pahalanya luar biasa ya. Apalagi kemarin sudah sampaikan ya, kalau misalnya sholatnya berjamaah dilipat gandakan sampai 27 kali. Kalau sholatnya di Masjid Madinah sampai dilipat gandakan 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram sampai dilipat gandakan 100.000 kali. Luar biasa itu ya. Tapi jangan dibayangkan sholat itu hanya sekedar mendapatkan pahala. Sholat itu di samping mendapatkan pahala, ternyata juga bisa menghapus dosa. Loh, itu yang penting ya. Wah, yang namanya kita itu kan manusia, apa bisa lepas dari dosa? Tidak bisa kan ya. Setiap saat mesti membuat dosa ya. Ya. Meskipun dosa-dosa kecil sekalipun, seringkali kan ya berbuat dosa itu. Nah ternyata dosa-dosa kecil itu bisa itu dihapuskan dengan sholat itu ya. Dan memang dalam konsep Islam itu kan bahwa yang namanya semua kebaikan itu akan bisa menghapus keburukan ya. Semua amal soleh itu bisa di samping berpahala sekaligus juga bisa menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal baik itu bisa menghapus amal-amal yang tidak baik ya. Ya. Oleh karena itu Nabi kita pernah mengatakan ya, jadi kalau kita berbuat tidak baik itu segera diikuti dengan amal yang baik. Fa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi. Ikuti perbuatan burukmu itu dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang tidak baik ya. Nah khususnya sholat ya, sholat itu jelas menghapus dosa ya. Nabi itu pernah mengatakan kepada para sahabat dengan nada bertanya, wahai para sahabat ya, kalau di depan rumahmu itu ada sungai ya, lalu kamu mandi setiap hari itu 5 kali di sungai itu, kira-kira bersih apa enggak? Ya pasti bersihnya atau mandi 5 kali yo. Ya. Wong mandi sekali aja ya bersih atau mandi apalagi 2 kali tambah bersih lagi. Nah ini sampai 5 kali. Ya. Dan Nabi kemudian mengatakan, nah itulah sholat, gambarannya seperti itu. Jadi seperti kamu mandi 5 kali sehari itu, ya akan bersih ya dari dosa-dosa itu. Jadi luar biasa lah ya, sholat itu banyak sekali fadilahnya, banyak sekali ya. Jadi makanya kemudian layak, kemudian sholat itu kemudian disebut sebagai amal yang terbaik tadi. Ya. Belum di akhirat, ya, di akhirat itu jelas ya. Sholat itu bisa menghindarkan dari siksa neraka ya. Dan karena terhindar dari siksa neraka, pasti sholat itu kemudian akan mengantarkan yang melakukannya itu bisa masuk ke dalam surga. Dan surganya tidak surga sembarangan, surga Firdaus ya. Meskipun kita seringkali dibilangin surga Firdaus itu bukan levelnya kita lah ya. Surga Firdaus itu levelnya orang-orang yang khas begitu ya. Tapi Al-Quran sih mengatakan seperti itu kok ya. Dalam surat Al-Mu'minun itu ya, dari mulai qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatin khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun dan seterusnya itu ya.
Lalu kemudian menyebut lagi sholat, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithuna alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Jadi orang-orang yang beriman, yang cirinya banyak itu, yang diantaranya adalah sholatnya khusyuk, sholatnya dijaga, itu nanti di akhirat akan mendapatkan surga, dan surganya surga Firdaus, dan mereka akan kekal di dalamnya. Masya Allah, ya, Masya Allah. Nah, dengan begitu lalu sekali lagi, makanya sholat itu memang kedudukannya sangat luar biasa di dalam agama kita, ya. Makanya perintah untuk sholat itu luar biasa banyaknya itu. Aqibis sholah, aqibis sholah, aqibis sholah itu banyak sekali dalam Al-Quran itu. Dirikan sholat, dirikan sholat, dirikan sholat, banyak sekali itu. Ya. Dan yang menarik, perintah sholat itu tidak hanya untuk diri kita, ya. Kita juga diperintahkan untuk memerintah kepada orang lain. Loh, itu yang menarik ini kan. Jadi diri kita sendiri diperintahkan oleh Allah untuk sholat, tapi kemudian juga diperintahkan untuk memerintahkan orang lain supaya sholat, terutama kepada ahli kita. Ya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ya. Perintahkan itu kepada ahlimu supaya dia sholat, mereka sholat. Jangan sampai ahlimu itu, keluargamu tidak sholat. Perintahkan, ya. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, dan kemudian bersabarlah di dalam melaksanakan sholat itu. Ya, dari situlah makanya kemudian kita memahami yang namanya sabar itu tidak hanya ketika mendapatkan musibah, ya. Untuk taat menjalankan ibadah itu juga perlu kesabaran, terutama sholat itu. Wastabir 'alaiha, ya, bersabarlah di dalam melaksanakan sholat itu. Jadi luar biasa, ya, luar biasa apa namanya terkait dengan sholat itu, karena saking pentingnya itu, ya. Jarang itu, ya, yang perintah itu yang double-double seperti itu. Wah, ini kita sendiri diperintah untuk sholat, juga diperintah untuk memerintahkan orang lain supaya sholat. Masya Allah, ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga sholat ini, ya, bisa menjaga sholat, sehingga termasuk walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Ya. Kita juga termasuk menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita juga termasuk di dalam orang-orang yang mudawamah di dalam sholatnya, langgeng. Walladzina hum an sholatihim daimun, ya. Jadi banyak sekali istilah-istilah yang dikaitkan dengan Quran terkait dengan pelaksanaannya itu, ya. Mudawamah, apa namanya, dijaga, khusyuk, macam-macam, ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan begitu nanti mudah-mudahan ketika amal kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat kita baik, dan ketika sholat kita baik, insya Allah mudah-mudahan amal yang lain tinggal mengikuti saja, dan mudah-mudahan baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ya, untuk makalah yang ke-40 ini yang bagian pokoknya sudah kita bahas, ya. Ada 3 tadi itu, ya. Hari terbaik, bulan terbaik, dan amal terbaik. Nah, ini kemudian masih ada keterangan tambahan yang panjang, ya. Nah, nanti keterangan tambahannya ini kita juga bahas untuk waktu yang insya Allah di pertemuan yang akan datang, ya. Ada beberapa halaman-halaman nanti akan saya bacakan begitu saja karena panjang, ya. Sampai bertemu di kesempatan yang lain, ya, mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, bisa meneruskan kajian kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri bersama-sama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.